Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Waalaikumsalam. JDIH, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Sahabat JDIH, berjumpa lagi dengan saya, Kumala, host KPU Kabupaten Purbalingga, yang akan membersamai sahabat JDIH dalam podcast episode ke-58. Dan tema kita kali ini adalah catatan Bawaslu tentang penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024. Sahabat JDIH, kali ini kita kedatangan seorang narasumber yang sangat luar biasa sekali. Mari kita sapa beliau. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Mala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat JDIH dimanapun Anda berada. Sahabat JDIH, saya perkenalkan beliau adalah Ketua Bawaslu Kabupaten Purbalingga. Beliau adalah Bapak Misraj. Bapak Misraj, terima kasih sekali Bapak sudah berkenan hadir pada podcast kali ini. Ya. Dan suatu hal yang membuat saya terkejut, Bapak berkenan untuk hadir gitu, Pak. Bapak, Pilkada kan sudah selesai. Jadi pandangan Bapak terhadap pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 ini bagaimana, Pak? Iya, terima kasih Mbak Mala. Jadi mungkin sedikit meluruskan ya terkait istilah pemilihan atau Pilkada udah selesai. Mungkin untuk di masyarakat iya oke lah udah selesai tahapan pemilihan atau Pilkada 2024. Tapi di jajaran penyelenggara baik itu KPU, Bawaslu, saya yakin belum selesai. Terkait karena terkait mungkin ada laporan ke provinsi, ke RI, itu yang belum bisa saya katakan itu belum selesai di internal kita loh ya, baik di KPU ataupun di Bawaslu. Oke, tapi secara pandangan masyarakat bahwa pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2024 khususnya untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga ini sudah selesai karena paslon terpilih dari ini Bupati dan Wakil Bupati sudah dilantik. Iya, makanya bisa dikategorikan sudah selesai, tapi di internal kita belum selesai. Jadi sudah selesai karena sudah bisa melantik pasangan Bupati Purbalingga, tetapi belum selesai di pihak internal karena kita masih ada laporan-laporan yang harus dikerjakan gitu ya, baik dari Bawaslu maupun dari KPU ya Pak. Oke Bapak, kalau dari pengawasan Bawaslu terhadap pelaksanaan tahapan pemilihan serentak tahun 2024 yang dilakukan oleh KPU dan jajarannya apakah sudah sesuai menurut catatan Bapak bagaimana Pak? Oke ya, terima kasih. Jadi perlu kami sampaikan Bapak, selama tahapan gelaran pemilihan serentak tahun 2024 ini memang tugas Bawaslu kan mengawasi ya, di samping ada pencegahan dan pelanggaran atau penindakan. Ya ini terkait dengan untuk khusus penyelenggara teknis dalam hal ini teman-teman KPU dan jajarannya tentunya ada catatan-catatan meskipun secara umum, secara garis besar memang teman-teman penyelenggara teknis dalam hal ini KPU dan jajarannya sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan regulasi yang ada ataupun dengan aturan-aturan yang berlaku pada saat pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2024. Tentunya catatan-catatan itu pun sudah kita komunikasikan, sudah kita koordinasikan dengan teman-teman KPU sehingga catatan-catatan ataupun temuan-temuan kita selama pengawasan dalam tahapan pemilihan serentak 2024 ini yang dalam hal kita fokus kepada teman-teman penyelenggara teknis kita sampaikan sehingga temuan-temuan ataupun catatan-catatan yang ada itu tidak menjadi sebuah dugaan pelanggaran. Ya, jadi kita mengingatkan, ini ada dalam pelaksanaan ini ada yang belum sesuai dengan regulasi, kita ingatkan dulu. Kita ingatkan namanya, nanti kita sebut namanya saran perbaikan. Oke, jadi ada saran perbaikan. Betul, ada yang masih perlu diperbaiki dengan catatan gitu ya Pak ya. Iya. Dan mungkin saya tambahkan lagi, jadi intinya sebelum teman-teman teknis melaksanakan tahapan yang sudah dijadwalkan dalam PKPU tahapan, kita
akan selalu mengirimkan atau mengingatkan dengan namanya surat imbauan. Surat imbauan. Ya, jadi sebelum melaksanakan tahapan ataupun tahapan yang sudah dijadwalkan dalam PKPU tahapan pemilihan kemarin, kita akan selalu mengirimkan namanya surat imbauan. Dan ketika dalam pelaksanaannya sudah masuk tahapan dalam pengawasan, kita juga akan memberikan pencegahan ketika terjadi ada hal-hal ataupun teman-teman penyelenggara teknis dalam menjalankan tugas ini ada yang tidak sesuai dengan regulasi. Jadi kita cegah, jangan sampai itu nanti menjadi dugaan pelanggaran. Jadi memberikan himbauan gitu. Ya, himbauan dulu. Himbauan dulu untuk mencegah agar tidak terjadi, begitu betul, ya Pak. Betul, ya. Nah, Bapak, menurut Anda Pak, kasus apa yang menarik dan menjadi atensi Bawaslu pada tahapan pemilihan tahun 2024 kemarin? Iya. Serentak 2024. Iya. Selama tahapan pemilihan serentak 2024, mulai dari awal pemutahiran data pemilih sampai dengan rekapitulasi yang dimana itu melibatkan teman-teman penyelenggara teknis dalam pelaksanaan itu, yang waktu itu sempat mencuat ya untuk dengan teman-teman penyelenggara teknis itu pada saat pemutahiran data pemilih. Pada saat pemutahiran. Iya, karena di sana ada Pantarli, kan, juga teman-teman PPS, teman-teman PPK. Awalnya ngantuk. Iya Pak, puasa-puasa ya. Iya. Jadi banyak artinya personil yang terlibat di sana, ya, dan juga melibatkan juga masyarakat yang mau didata sebagai pemilih. Iya, untuk yang sudah memenuhi syarat ya, memenuhi syarat sebagai pemilih. Nah, dalam perjalanannya, dalam teman-teman melakukan tugas itu, kita juga melakukan pengawasan. Nah, pada saat pengawasan pemutahiran data pemilih ini ada kejadian, jadi PKD kita, pengawas desa ya, itu menemukan dalam pengawasan pemutahiran data pemilih itu pada saat coklit ya, pada saat coklit itu menemukan ada warga negara yang di datanya KPU itu sudah berusia 17 tahun ya, sudah memenuhi syarat sebagai pemilih, tapi ketika dilakukan cek lapangan, artinya verifikasi lah bahasa kerennya gitu, itu ternyata yang bersangkutan masih kelas 5 atau kelas SD ya, MI kalau nggak salah MI. Itu. Iya. Lah, dari hal itu teman PKD Panwascam tentunya kan koordinasi dengan PPS dan PPK setempat ya, dan termasuk saya sendiri dan tim turun ke rumah yang bersangkutan. Itu ternyata kita temukan ada 4 data identitas yang berbeda dari si anak itu karena di akte kelahiran pada saat dianya dilahiran catatan bidan itu beda, di kakaknya beda, terus ketika masuk sekolah baik itu TK dan SD atau ya beda juga datanya itu, sehingga perlu cek and recheck. Harusnya kita bahkan melibatkan instansi lain, dalam hal ini dinas Dukcapil untuk bahasanya membantu menertibkan data identitas si anak tersebut. Ternyata permasalahannya tidak hanya di kita saja sebagai penyelenggara, tapi terkait dengan instansi yang lain. Karena setelah kita verifikasi, cek dan tanya-tanya itu, sebenarnya yang bersangkutan orang tua ya itu sudah berupaya beritikat membereskan atau meneruskan masalah itu datanya itu, cuman kendala biaya. Kendala biaya untuk membereskan. Iya, membetulkan data identitas itu perlu biaya yang bagi masyarakat desa, apalagi di kategori kurang mampu ya berat lah dengan biaya yang pada saat itu dikena yang berlaku bahasanya gitu. Sampai akhirnya kita minta bantuan pada dinas pendudukan Capil Purbalingga untuk dibantu proses itu biar clear ya, di kita penyelenggara clear,
juga si anak ini juga nanti ketika lulus sekolah dari sekolah dasar atau sederajat ya kan MI itu, ketika mau mendaftar ke jenjang lebih tinggi lagi, si anak tidak bermasalah. Iya. Itu. Jadi uniknya jadi oke lah kita menemukan permasalahan itu dalam konteks pemilihan atau pemilu ya. Tapi di balik itu ada permasalahan, kalau tidak kita selesaikan, kita bantu, ada permasalahan lain yang akan mengiringi dari kejadian itu. Iya. Salah satunya adalah nanti si anak ini ketika mendaftar sekolah yang lebih tinggi akan terkendala. Iya, karena kan berbeda, akte berbeda, Kakak surat berbeda, kelahiran berbeda, terus ya kan? surat di sekolah yang sebelumnya juga datanya berbeda. ITK datanya berbeda. Itu. Ternyata ada ya Pak di lapangan hal seperti itu yang Betul. kita tidak duga sama sekali ya Pak. Iya, dan itu tadi harus melibatkan instansi lain. Dalam hal ini Dukcapil ya. Iya, Dukcapil, juga pemerintah kecamatan, pemerintah desa. Oh, desa juga ya Pak ya. Iya, karena apa? Perlunya apa? Tertib administrasi. Dari awalnya itu berarti kurang tertib administrasi. Kurang, ya gitu. Dan dari orang tua si anak sendiri ingin membereskan tapi terkendala biaya sehingga belum bisa membereskan. Belum artinya data identitas anak tersebut belum satu gitu. Yang masih berbeda-beda. Iya, masih berbeda-beda. Itu perlu artinya apa? Kita perlunya kolaborasi, komunikasi, koordinasi dengan instansi yang lain. Terutama ini pada saat pemutaran data pemilih ini. Karena masalahnya itu sangat kompleks ternyata. Tidak hanya data berbeda, tapi di balik itu ada permasalahan-permasalahan yang lain yang mau tidak mau kita harus selesaikan. Dan justru membantu mereka juga ya Pak ya, betul, akhirnya bisa menyelesaikan permasalahannya. Itu. Iya, kalau mungkin ya ini sih, kalau pada saat itu mungkin tidak ditemukan, satu yang jelas nanti yang bersangkutan kerepotan. Iya. Dan dua, biaya tetap harus dikeluarkan. Kalau itu terus diberikan free ya Pak ya? Free atas ya kemurahan hati dari pihak Dukcapil. Iya, karena kita bahasanya ya kita nego lah gitu. Kasihan karena mohon maaf untuk kesehariannya aja susah ya Pak. Betul, itu. Wah, terima kasih Pak, ternyata juga membantu masyarakat. Iya, ada sisi kemanusiaan. Iya, ada sisi kemanusiaan. Iya, yang harus kita terapkan dalam melakukan pengawasan pemilihan ini. Jadi tidak serta-merta saklek sesuai dengan regulasi. Iya. Kan kalau di ini regulasi pemutahiran data pemilih titik ya Pak ya. Betul, ternyata iya. ada di belakang itu ada peristiwa seperti itu. Iya, yang lebih penting itu ya itu kemanusiaan Kemanusiaannya ya Pak ya. Iya, betul. Nah, Bapak, saya dengar Bawaslu ini pernah sampai di demo ya Pak. Iya. Kenapa itu Pak? Ya. Bisa bercerita. Ya ini udah mulai masuk ini ya tahapan yang lebih berikutnya, yaitu berarti setelah pemutahiran data pemilih, pencalonan, dan ini masuk masa kampanye. Masa kampanye ya. Ya, pada saat masa kampanye itu memang secara umum ya, yang Purbalingga yang tadinya adem ayem, landai lah, begitu masuk masa kampanye itu Panas. Kompor itu udah berbeda suhunya ya. Yang tadinya letupannya kecil itu langsung meledak ya Pak. Ya, itu ketika ada masing-masing tim kuasa hukum melaporkan dugaan pelanggaran yang menurut mereka itu ya, tim-tim dari tim kuasa hukum itu masing-masing paslon itu melakukan dugaan pelanggaran dan itu dilaporkan kepada Bawaslu Purbalingga. Nah, tentunya kami pun menangani menerima, yang jelas satu menerima dulu ya, terima laporan yang masuk, dikaji bla 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 sampai penanganan pelanggaran. Lah, ketika sudah ada penanganan pelanggaran ini mulai bergejolak karena masing-masing kuasa hukum paslon itu merasa apa yang dilaporkan, dugaan pelanggaran yang dilaporkan itu udah sesuai regulasi yang berlaku menurut mereka. Tetapi sekali lagi menurut kami
atau menurut Bawaslu bahwa dugaan pelanggaran yang ada itu dikatakan nantinya itu melanggar atau tidak itu setelah melalui serangkaian proses ya, proses dari penerimaan laporan, kajian awal, terus nanti penanganan. Lah penanganan itu bisa mulai nanti ada namanya klarifikasi untuk meminta keterangan lebih lanjut dari pelapor, terlapor, saksi dan sebagainya. Nah itu di situ mulai ya artinya apa, masing-masing pendukung atau masing-masing ya inilah tim ya, tim itu udah mulai ya saling melaporkan dan merasa tidak puas dengan apa yang sudah dilakukan Bawaslu Purbalingga dalam penanganan pelanggaran, sehingga untuk mereka melakukan ya semacam orasi lah ya, iya orasi intinya menuntut Bawaslu Purbalingga dalam menangani laporan atau apa ya istilahnya memproses yang masuk itu lebih profesional itu menurut mereka. Iya. Tapi kan kadang-kadang kita menangkap ada kita sudah melakukan tapi menurut mereka belum puas belum puas lah. Tapi ya sekali lagi bahwa Bawaslu dalam baik melakukan pengawasan, melakukan penanganan pelanggaran, sekali lagi berpedoman pada regulasi, bukan berdasarkan asumsi ataupun prediksi-prediksi. Itu yang kadang-kadang di masyarakat itu belum tersampaikan secara utuh, bahwa namanya dugaan pelanggaran ya dikaji dulu, diproses dulu, tidak serta-merta ini ada laporan masuk dugaan pelanggaran otomatis Bawaslu melakukan ini salah, itu tidak. Harus melalui proses betul. Dari pelaporan, penerimaan laporan, ada kajian awal, nanti ada pendalaman. Nah, pendalaman itu biasanya kita panggil untuk klarifikasi baik pelapor, terlapor dan saksi. Iya. Jadi nggak serta-merta ada laporan langsung tidak lanjut, maksudnya langsung dilakukan gerakan enggak, tapi melalui proses betul. Iya, seperti itu. Jadi kadang-kadang kan masyarakat kan menginginkan melaporkan ya langsung ditanggapi, langsung disuruh diputuskan. Nggak bisa ya Pak ya. Kalau langsung diputuskan malah salah ya Pak salah ya, kita melalui prosedur iya tidak sesuai regulasi atau prosedur yang ada, di mana harus dilakukan kajian dulu. Betul iya. Dan juga menghadirkan saksi-saksi dari pelapor. Di samping saksi juga pelapor dan terlapor harus kita hadirkan. Jadi kita tahu dari dua pihaknya. Betul, dari dua sisi ya. Tidak hanya dari satu sisi saja, tapi dari masing-masing antara yang melapor, yang dilaporkan. Itu harus kita gali informasinya, benar enggak ini yang dilaporkan nama fakta kejadian yang sebenarnya. Gitu. Ya masyarakat kan seringnya begitu Pak, kepinginnya cepat. Betul. Buktinya kalau ada apa-apa langsung diputuskan, padahal tidak begitu ya, harus proses. Ada prosedur-prosedur yang harus kita lakukan, kita jalani. Iya. Terus itu ada kasus di Desa Adiarsa Kertanegara di masa tenang. Peristiwa itu apa Pak? Dan apa yang dilakukan oleh Bawaslu? Iya, jadi pada masa tenang itu ada kejadian di tepatnya Desa Adiarsa ya, Kecamatan Kertanegara. Itu berawal dari bahasanya ya inilah antara pendukung paslon, bukan paslonnya, tapi pendukung yang masing-masing ya intinya pengen wilayahnya itu aman ya, tidak ada intervensi ataupun didatangi oleh tim pendukung dari luar. Dari luar artinya dari luar wilayah mereka gitu. Itu jadi kasusnya gini. Ada salah satu tim paslon itu bahasanya itu istilahnya menurunkan tim
itu apa sih bahasanya itu? Ya intinya bagaimana paslonnya mereka di wilayah itu pada saatnya nanti bisa menang lah ya gitu. Oh ya, apa tim sukses? Iya, tim Nah, sukses. tim sukses. Nah, dalam perjalanan itu ada dalam rombongan tim itu setelah dilakukan ya bahasanya apa ya ditanya atau diwawancara oleh tim sebelahnya itu ternyata bukan orang warga situ. Oh, ternyata Bahkan bukan warga. iya bahkan bukan orang Purbalingga itu yang membuat tim salah satu tim itu istilahnya bahasanya ya jengkel gitu. Ya akhirnya sampai bentrok fisik. Sampai fisik, Pak. Iya, jadi ada yang tim tim dan juga mungkin itu sempat ya tersenggol lah oleh tim yang lain ya gitu. Nah dari peristiwa itu langsung ditangani oleh kepolisian sih. Jadi pada awalnya itu dibawa ke Polsek Karanganyar ya. Tapi pada akhirnya diproses di Polres. Tapi dari peristiwa itu salah satu tim paslon yang lain juga melaporkan kejadian itu kepada Bawaslu. Jadi dua tim ya, iya. Dalam satu peristiwa itu melaporkan dua versi. Tim yang satu melaporkan terkait pidana umum ke Polres. Tim yang satunya terkait dengan pelanggaran administrasi oleh paslon melapor ke Bawaslu. Jadi berbeda anunya ya pelaporannya. Iya, iya. Jadi tempusnya, bahasanya kan lokus tempusnya. Lokusnya sama tapi tembusnya ini yang apa ya berbeda menurut versi mereka. Menurut versi mereka. Iya, iya. Itu yang akhirnya secara umum yang membuat Purbalingga waktu itu makin menjadi tambah panas. Suasananya memang kemarin luar biasa panas ya Pak ya. Betul ya. Yang sampai di masyarakat kan ada ini slogan. Apa itu Pak? Pilkada rasa pilkades. Oh iya. Iya, karena memang benar-benar panas di bawah ya. Iya, karena kontestasinya itu antar peserta itu mirip-mirip, bener mirip pelaksanaan pilkades. Pendukungnya, untuk tingkat pendukung itu dalam untuk apa memberikan dukungannya seolah-olah persis banget ketika proses pilkades. Cara memberikan dukungannya gitu. Ya saking tresnone ya Pak? Iya mungkin apa bahasanya ya terlalu ini. Harapannya terlalu apa istilahnya tinggi, ekspektasinya sangat tinggi. Iya, ekspektasi yang nah itu. Dan apa ikatan emosionalnya sangat tinggi sekali. Iya, itu yang jadi benar-benar kayak pelaksanaan pilkades kemarin itu. Dan itu masyarakat sendiri yang menyampaikan kepada kita. Bahkan sampai ada julukan pilkada rasa pilkades. Nah itu emang benar seperti itu kondisi di wilayah. Saking panasnya dan mereka benar-benar memperjuangkan calon masing-masing. Iya, gitu ya. all out lah. All out banget ya Pak. All out bagaimana mendukung dan mensupport bagaimana paslon yang didukung dan disupport oleh mereka itu kalau bisa ya harus jadi gitu. Kudu menang jagoannya gitu ya bahasanya ya. Iya gitu pokoknya. Bapak, apa saja bentuk-bentuk pelanggaran yang sering dilakukan oleh masyarakat dan bagaimana cara Bawaslu untuk menindaklanjuti hal tersebut? Iya, kalau jenis-jenis pelanggaran baik di pemilu atau pemilihan secara regulasi memang ada 4 ya. Pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana, pelanggaran terhadap regulasi atau perundang-undang yang lain, dan pelanggaran kode etik. Nah, yang banyak terjadi di masyarakat, ya kalau masyarakat tentunya kebanyakan terkait dengan politik uang atau money politik pelanggarannya, dugaannya yang dilaporkan itu politik uang. Terus kalau yang pelanggaran administrasi itu tidak banyak ya, ada sempat rame juga ya, di mana itu ada alat peraga kampanye
salah satu paslon di mana di dalam APK itu ada logo partai yang secara resmi itu tidak memberi dukungan, tidak mengusung, tidak mengusung. secara regulasi tidak mengusung calonnya, ada di logo APK di APK itu yang menjadi ramai juga kemarin itu, itu dan efeknya selalu kemarin tadi yang ditanya Mbak Mala depan itu kenapa di demo, itu. Terus ya kalau kasus yang banyak itu terkait dugaan politik uang yang kemarin juga banyak masuk dan kita melakukan penanganan pelanggarannya, artinya sampai klarifikasi segala lah, itu lumayan banyak. Jadi politik uang memang diakui atau tidak diakui masih tetap ada ya Pak ya? Ya artinya gini, untuk mensukseskan atau menggolkan apa yang diusung oleh paslon. Oleh peserta, paslon yang diusung, apa yang didukung oleh masyarakat lah. Ini tim sukses kan bagaimana cara strateginya mengambil hati. Iya, mengambil hati masyarakat supaya pada saatnya nanti paslon yang diusung oleh mereka itu kan menjadi pemenang. Lah strategi ini yang bermacam-macam. Kadang-kadang ada yang artinya strategi itu dalam regulasi tidak ada, itu yang kadang buat kita repot. Iya, kalau di regulasi tidak ada kan kita juga bingung ya. Bingung. Kalau itu dilakukan menurut masyarakat itu pelanggaran gitu. Menurut masyarakat pelanggaran, tetapi sedangkan di regulasi ada yang tidak ada ya. Iya, ini kadang-kadang membuat kita harus ekstra hati-hati dalam melakukan pelanggarannya. Dan juga ekstra menguras energi dan pikiran. Iya, benar-benar menguras energi dan pikiran. Iya, karena kita harus menghubungkan atau mensinkronkan antara regulasi yang ada dengan real di lapangan yang kejadiannya, itu yang kadang-kadang kita repotnya di situ. Ternyata luar biasa ya Pak ya fenomena jadi kita antara regulasi dengan real yang terjadi kita harus pinter-pinter ya Pak ya. Iya, artinya menguras energi sekali. Iya, harus benar-benar sinkron. Harus benar-benar sinkron. Jadi regulasi yang ada, terus dugaan laporan yang disampaikan dan fakta lapangan ini harus sinkron semua. Jadi tidak bisa berdiri sendiri tiga unsur ini. Tiga unsur. Regulasi, dugaan yang disangkakan, dugaan pelanggaran yang disangkakan maksudnya, dan fakta di lapangan. Ini harus regulasi, sinkron. Dugaan yang disangkakan dan juga fakta di lapangan harus sinkron. Iya. Ternyata luar biasa kerjaan Bawaslu ini Pak, yang berat sekali Pak. Terima kasih loh Pak, sudah membersamai KPU Kabupaten Purbalingga, maksudnya membersamai Kabupaten Purbalingga untuk Pilkada serentak tahun 2024 dan alhamdulillah lancar ya Pak ya. Ya, secara umum ya lancar ya, meskipun tadi ada peristiwa-peristiwa yang yaitu bagian dari dinamika. Namanya suatu pertandingan atau kompetisi yang ada dinamikanya. Kalau nanti tidak ada dinamika, malah yang kita yang dituduh kerjanya santai tidur gitu. Oh iya, malah dituduh tidak bekerja begitu. Iya, dituduhnya itu Bawaslu makan gaji buta ya gitu. Kalau dikatakan landai, mandali, mandaya itu sama aja nanti itu masyarakat menuduh kami tidak bekerja. Iya. Tapi dengan kerja keras dan juga semangat Bapak Ibu yang ada di Bawaslu, alhamdulillah bisa melalui semuanya dengan baik ya, walaupun ada kerikil-kerikil ya Pak ya. Dan tentunya dan itu juga tidak lepas dari peran serta masyarakat ataupun stakeholder yang lain. Ya, melibatkan karena Bawaslu tanpa masyarakat, tanpa pihak lain atau unsur yang lain juga tidak bisa bekerja dengan maksimal. Iya, betul Pak. Jadi memang harus saling bersinergi ya Pak ya. Iya. Apalagi masyarakat zaman sekarang sangat sensitif ya Pak ya. Betul, iya. Dan juga apa-apa mainnya sosmed ya Pak sekarang. Iya. Jadi kalau kita tidak berhati-hati, bahaya sekali Pak. Kadang-kadang kita belum tahu faktanya, masyarakat sudah
udah tahu duluan gitu Iya, kan. langsung Ya. udah viral ya. Iya, iya. Ada peristiwa, contoh ada peristiwa di suatu tempat, kita belum tahu secara fisik ya, atau laporan secara fisik belum masuk kita, di masyarakat udah beredar duluan, ada peristiwa Udah gitu. viral dulu. Iya, nah itu yang kadang-kadang kita juga harus ekstra juga mencari informasi kebenaran itu, peristiwa itu yang sekali lagi ada sisi bagusnya dari di era medsos ini, kita ada informasi lebih cepat tahunya dan otomatis kita juga harus menyiapkan strategi. Oh ada peristiwa ini kita harus seperti apa ya gitu. Meskipun belum tentu peristiwa itu benar itu dugaan pelanggaran. Tapi harus menyiapkan Iya, strategi apa iya, yang akan iya, dilakukan ya, Pak? iya, harus menyiapkan strateginya apa, langkahnya seperti apa, actionnya harus apa gitu. Mungkin harus kerja cepat, cerdas dan tepat mungkin ya Pak. Betul, Ya, nggak iya, cuman, iya, iya. nggak cuman ini juga harus cerdas juga Iya, ya Pak ya. betul, smart. Semua Iya. cepat, tepat, cerdas mungkin Iya, ya Pak ya. iya. Bapak, closing statement Pak. Apa yang akan disampaikan Bapak kepada sahabat JDA terkait pemilihan yang akan datang? Apa yang diinginkan atau diharapkan Pak? Iya, terkait dengan harapan kami penyelenggara pemilu atau pemilihan, lebih khusus untuk yang pemilihan kepala daerah ya, atau pemilihan kalau mudah-mudahan masih ada, masih pemilihan langsung ya. mudah-mudahan. Harapannya ya satu, peran serta masyarakat ya, apapun bentuknya. Peran serta masyarakat dibutuhkan sekali oleh penyelenggara pemilihan baik oleh KPU ataupun Bawaslu. Mungkin dari sisi KPU ya yang jelas tingkat kehadiran kan, partisipasi. Iya. Kalau di Bawaslu peran serta masyarakat yang kita butuhkan adalah pengawasan partisipatif. Tadi dengan kita personil yang terbatas di masing-masing tingkatan, kalau tidak ada peran serta masyarakat, kita akan kesulitan ya untuk mendapatkan informasi seperti itu. Jadi sekali lagi peran serta ataupun partisipasi masyarakat sangat kita harapkan pada saat nanti untuk tahapan pemilihan serentak periode berikutnya itu di tahun 2029. 2029. Semoga Iya. masih ada ya Pak. Mudah-mudahan. Iya. Kasihan teman-teman ad hoc kalau nggak ada. Gitu ya Pak ya. Jadi memang sangat diharapkan partisipasi pemilih, partisipasi masyarakat ya Pak ya. Betul, iya. Dan juga tertib dalam melaksanakan pemilihan ya Pak ya. Betul. Terima kasih banyak Bapak Misrat yang sudah berkenan untuk membersamai sahabat JDA. Banyak sekali ilmu dan juga wawasan yang kita dapatkan hari ini dari beliau. Bapak, kita doakan semoga Bapak selalu sehat, Amin, 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 sejahtera, amin, ya Pak ya. amin. Terima kasih banyak Bapak. Amin. Dan sahabat JDIA, begitulah waktu kita yang sangat luar biasa ini. Sahabat JDIA, begitulah waktu kita yang sangat luar biasa ini bersama Bapak Misrat, Ketua Bawaslu Kabupaten Purbalingga. Dan sahabat JDIA, terima kasih. Mari kita sama beliau Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, matur nuwun.